Shadaqallahul Azim. Yuda menutup kitab suci Al-Quran yang ada di hadapannya. Hari semakin menjelang petang, namun sejak beberapa jam yang lalu dia tak juga beranjak dari posisi duduknya. Bertempat di musola yang ada di lingkungan pesantren, dia kembali mencoba menemukan jati dirinya yang sempat hilang setelah kekufuran yang membutakan keimanan. Di tengah para santri yang berlalu lalang, Yuda tertunduk seraya mencengkram erat kedua lututnya. Air matanya mengalir tanpa suara. Setiap detik yang dia habiskan dengan kesalahan dan keegoisan kembali memenuhi pikirannya. Dia merasa menjadi orang tak berguna yang masih saja berani menapak bumi dengan tubuh berlumur dosa. Dari kejauhan Mira mengintip dari balik pintu musola. Tadinya dia ingin mengajak Yuda pulang, namun langkahnya terhenti saat melihat pria itu tertunduk dan menangis di atas sajadahnya. Apa yang terjadi dengannya? Sepertinya dia menyesali sesuatu kesalahan yang sangat besar. Pria ini apa sebenarnya yang terjadi kepadanya? Gumam Mira. Selang beberapa saat Yuda segera berdiri sambil merapikan sajadahnya. Hingga tanpa sengaja dia melihat Mira sedang memperhatikannya dari jarak beberapa meter. Tanpa pikir panjang, Yuda segera melangkah menghampiri Mira. "Kamu dari mana saja? Tadi Kiai Ali mencarimu." Tadi aku berkeliling ke asrama santriwati. Kamu sendiri kenapa?" "Maaf, tadi aku tidak sengaja melihat kamu menangis." Mendengar pertanyaan Mira membuat Yuda sedikit salah tingkah. Rasanya sedikit malu saat seorang wanita melihat pria menangis. "Masalahmu pasti sangat besar ya?" tanya Mira memotong ucapan Yuda. "Sama aku juga. Aku pernah melakukan kesalahan besar karena keegoisanku. Rasanya sangat sulit untuk berdamai dengan perasaan sendiri." "Yah, sesulit itu." Mira tersenyum getir seraya menundukkan kepalanya saat mengingat semua kesalahannya kepada Asam dan juga Bibah. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sungguh hina. Bahkan ada satu titik di mana dia secara sukarela hendak menawarkan tubuhnya kepada Asam dengan alasan cinta. Sungguh kebodohan yang sampai saat ini tidak bisa Mira lupakan. Yuda nampak memperhatikan Mira. Entah mengapa melihat Mira seperti melihat dirinya sendiri. Dari berbagai sisi mereka mempunyai banyak kesamaan, baik takdir ataupun masalah percintaan. "Kamu benar. Aku melakukan kesalahan dan itu terulang hingga 2 kali. Rasanya aku ingin pergi ke ujung dunia agar tak seorang pun melihatku. Tapi aku kembali bangkit dengan tujuan yang sudah jauh berbeda. Sekarang aku hanya ingin mengabdikan sisa hidupku beriman kepada Allah, agar kelak tidak ada penyesalan yang tertinggal." Mira membulatkan matanya saat mendengar ucapan Yuda. "Apa itu artinya kamu tidak akan memulai kehidupan baru dengan cinta yang baru?" Padahal kamu masih muda. Dan bisa jadi kelak salah satu santriwati di sini akan menjadi jodohmu, tapi kenapa kamu menutup diri? Itu sama saja mendahului kehendak Allah." Jelas Mira panjang lebar. Yuda menghela napas panjang seraya menggelengkan kepalanya perlahan. "Jadi apa kamu berpikir kelak kamu akan mendapatkan jodoh di sini juga?" "Kenapa tidak? Tadi aku lihat ada ustadz muda yang sangat tampan. Masya Allah, sungguh pesantren ini adalah surga tersembunyi," ucap Mira yang mulai tidak jelas. Tak ingin terus mendengar ucapan Mira, Yuda memilih untuk melanjutkan langkahnya keluar dari musola itu. "Hei, tunggu aku," seru Mira namun tidak digubris oleh Yuda. "Hei Kisana, apa kamu tidak akan menungguku?" Kali ini Yuda menghentikan langkahnya. Dia berbalik memandangi Mira dari jarak beberapa meter. "Selepas Isya, temui aku di ruang tengah rumah Kiai. Jangan lupa bawa buku Iqra." Dia kembali melanjutkan langkahnya. Sementara Mira sempat terpaku, lalu segera menyusul Yuda. Pukul 10 malam, Asam bergegas menuju dapur tanpa sepengetahuan Bibah. Di depan dispenser air, dia nampak diam sejenak seraya membaca tata cara menyeduh susu ibu hamil. "Zam, kamu ngapain?" tanya mama yang tiba-tiba datang dari arah belakang. Asam segera menoleh menatap sang mama.
Ini, aku mau membuat susu untuk Biba, tapi aku tidak tahu takaran airnya. Sini biar mama saja, ucap mama yang hendak mengambil alih gelas di tangan sang putra, namun dengan cepat Azam menolak. Aku saja, Ma. Ini aku sudah paham kok penjelasannya. Aku mau Biba meminum susu buatanku kali ini, ucap Azam yang tetap kekeh pada pendiriannya. Masya Allah, Mama mengambil kursi dan langsung duduk di samping Azam yang sedang meracik susu buatannya. Apa benar ini Azam yang beberapa bulan lalu terlihat enggan untuk menikahi seorang wanita asing? Azam menoleh sambil tersenyum tipis. Ma, aku masih anak mama yang dulu, hanya pola pikirnya yang berbeda. Di dalam diri Biba, aku menemukan hal yang selama ini hilang dari hidupku. Bukan hanya ketulusannya, tapi dia adalah wanita yang Masya Allah tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Sudah mama duga, saat pertama kali melihat Biba, mama dan papa langsung mempunyai pikiran yang sama. Mama yakin dia adalah wanita yang bisa membuat sikap gila kerja kamu itu hilang, ungkap mama yang nampak antusias. Ya, aku akui dulu aku sangat tidak terkendali jika soal pekerjaan. Azam mengangkat segelas susu yang sudah selesai dia buat. Kalau begitu aku ke kamar dulu ya, Ma. Ya sudah, Mama juga mau tidur. Papa kamu tuh tidak bisa tidur kalau tidak ada Mama, ucap Mama seraya berdiri dari posisi duduknya. Hahaha, astaga, yang tua tidak mau kalah sama yang muda ini ceritanya, sindir Azam. Iya dong, dah sana nanti Bibah nunggu. Di dalam kamar, Biba terlihat begitu serius menatap layar laptop suaminya. Ya, tadi karena merasa sedikit bosan dan akhirnya membuka aplikasi YouTube. Dia menemukan satu kisah yang sangat menyentuh hati. Hingga tanpa sadar dia menitikkan air mata, yaitu kisah Qais dan Laila. Azam yang baru saja masuk ke dalam kamar terlihat kaget dan langsung menghampiri sang istri. Bibah, kamu kenapa? Tanyanya seraya meletakkan segelas berisi susu di atas nakas, lalu menghampiri Bibah yang sedang duduk bersandar di kepala ranjang. Apa ada yang sakit? Perut kamu sakit? Tanyanya lagi. Bibah menoleh menatap sang suami dengan mata sembab dan hidung memerah. Aku sedih karena kisah Laila dan Qais. Mas tahu Qais bilang apa? Dia bilang lebih mencintai Laila dibandingkan dunia dan seisinya. Bahkan dia bilang lebih mencintai debu di sepatu Laila dibandingkan dunia dan seisinya. Tapi Allah mentakdirkan mereka meninggal dan sempat merasakan kebahagiaan dalam pernikahan. Sedih sekali. Azam nampak terperangah melihat keanehan baru di dalam diri sang istri. Ya, Bibah bukanlah wanita yang gampang menangis, tapi hormon kehamilan seolah mampu membolak-balik karakter seseorang. Biba masih menangis terseduh-seduh seraya menyeka air matanya dengan tisu. Entah sudah berapa lembar tisu yang dia habiskan, hingga tempat sampah yang ada di samping ranjang mulai penuh. Sudah yuk. Azam segera meraih laptop itu dan mematikannya. Nanti mata indah istriku bisa membengkak karena menangis. Kisah mereka menjadi sejarah, dan banyak pelajaran yang bisa diambil. Tapi jangan berlarut-larut tenggelam dalam alur cerita, hingga melupakan jika kasih kita lebih indah. Setelah meletakkan laptopnya di atas nakas, Azam meraih segelas susu yang tadi dia buat untuk sang istri. Ini susu spesial untuk istriku tercinta. Untuk Bibu juga. Akhirnya Biba nampak kembali tersenyum. Dia raihnya gelas itu dari tangan sang suami. Tumben ada maunya ya. Azam tersenyum lebar, memamerkan gigi rapinya. Tidak ada. Dia merebahkan kepalanya di atas pangkuan sang istri, lalu menenggelamkan wajahnya di depan perut Bibah yang sudah terlihat sedikit bulat. Bibah mengkerutkan keningnya saat melihat Azam berkomat kami seperti membaca sesuatu. Mas ngapain sih? Sejenak Azam tak menggubris pertanyaan sang istri dan memilih menyelesaikan doanya. Setelah beberapa saat dia mendongak menatap Bibah, membaca surat Al-Has untuk Bibu. Nanti setelah kita tahu di dalam sini laki-laki atau perempuan, barulah aku akan membaca surat Yusuf atau surat Maryam, jawab Azam. Alhamdulillah,
Sepertinya suamiku ini benar-benar belajar banyak hal ya. Bibah mengusap lembut puncak kepala sang suami dengan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya terus menekuk susu bumil itu perlahan. Asam kembali memeluk pinggang Bibah. Minggu depan aku akan menghadiri acara penghargaan untuk para bisnis muda. Kebetulan aku masuk nominasi. Kamu ikut ya, please. Aku ikut. Untuk apa, Mas? Aku juga tidak paham apapun tentang bisnis. Tanya Bibah yang nampak ragu. Dia selalu tidak percaya diri tampil di hadapan publik sebagai istri seorang CEO perusahaan konstruksi. Ia datang sebagai pendampingku lah. Semua orang harus melihat inilah wanita yang aku hormati dan aku cintai. Jawab Asam. Ya boleh aja. Tapi semisalnya Mas Asam berhasil mendapatkan penghargaan itu, jangan ajak aku naik ke atas panggung ya. Aku malu dan tidak pantas, ucap Bibah lirih. Jujur, kejadian beberapa bulan lalu di lobi perusahaan Asam membuat dia cukup trauma. Dia takut membuat Asam malu. Tangan Asam terangkat ke atas mengelus lembut pipi sang istri. Hei, kenapa bicara seperti itu? Kesuksesanku tidak bermakna apa-apa tanpamu. Kamu adalah bagian di dalamnya. Aku hanya seorang suami yang menumpang rezeki istri. Jangan ragu, cukup genggam tanganku dalam keadaan apapun. Aku akan melindungimu. Bibah tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, tapi tetap saja jangan ajak aku naik ya. Aku malu. Asam terkekeh kecil seraya mencubit pipi Bibah. Entahlah. Lagi pula belum tentu aku menang. Masih banyak pebisnis yang lebih baik dariku. Baru 1 tahun lebih aku menggantikan papa. Benarkah? Bibah menangkup wajah Asam dengan kedua telapak tangannya. Bagiku kamu adalah yang terbaik. Menang atau kalah itu tidak masalah. Yang jelas Mas Asam adalah pemenang di hatiku. Masya Allah, sejuknya hati ini mendengar ucapanmu itu. Ucap Asam seraya tersenyum-senyum sendiri. Aku hanya bicara kenyataan. Bibah kembali meneguk susunya yang masih tersisa setengah gelas. Mas Asam tidak mau susu ini. Enak loh. Asam menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka susu itu. Aku suka susu yang ini. Ucapnya sambil mengarahkan pandangan ke bagian atas perut sang istri. Seketika wajah Bibah bersemu merah. Mas Asam. Au, sakit sayang. Keluh Asam sambil mengusap bagian perutnya yang dicubit oleh Bibah.